Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yeremia Michael Basauli, peserta pelatihan dasar CPNS 2025 Kabupaten Bogor, Angkatan 6, Kelompok 3, NDH 16. Penempatan saya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor atau DPMPTSP di bidang pelayanan perizinan pemanfaatan ruang dengan formasi jabatan penata perizinan alih pertama. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai video monolog terkait instansi dan penerapan Smart ASN. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan visi misi dari DPMPTSP. Visi terwujudnya iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang terbaik di Indonesia. Misi yang pertama, meningkatkan potensi promosi dan kerjasama penanaman modal. 2. Mengembangkan kualitas sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan. 3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan. 4. Meningkatkan kualitas aparatur, sarana prasarana dan tertib administrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian struktur organisasi di DPMPTSP Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pak Agus Ridhaullah, SHMH. Sekretariat Pak Asep Hermawan Setiadi, SOS. Kepala Dinas dalam hal ini membawahi berbagai bidang, seperti bidang pengembangan dan promosi, bidang pelayanan perizinan ruang, bidang pelayanan perizinan operasional, bidang pengendalian, bidang data, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat dalam hal ini membawahi beberapa bagian seperti subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. Berikut merupakan peran dan keterkaitan tugas sebagai penata perizinan alih pertama. Yang pertama, menyusun, menelaah, dan mengevaluasi dokumen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan verifikasi, validasi, dan verifikasi terhadap permohonan perizinan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin. Yang keempat, melaksanakan pengolahan data dan informasi perizinan. Yang kelima, menyusun bahan pertimbangan untuk penerbitan izin. Yang keenam, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin yang telah diterbitkan. Ketujuh, memberikan layanan konsultasi dan informasi perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Yang kedelapan, menyusun laporan pelaksanaan tugas perizinan. Berikut merupakan perwujudan Smart ASN di DPMPTSP. Integritas adalah fondasi utama bagi kita dalam bekerja dalam pelayanan perizinan. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan anti KKN dalam bekerja. Profesional berarti kita bekerja sesuai dengan kompetensi, aturan hukum, dan standar operasional prosedur yang selanjutnya nasionalisme berarti kita sebagai ASN DPMPTSP harus bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan dalam pekerjaan kita. Dan kita harus menunjukkan sikap nasionalisme kita, kecintaan kepada Indonesia. Wawasan global berarti kita sebagai ASN harus memilikinya. Kenapa harus? Karena dengan adanya pemahaman ini kita dapat lebih memudahkan dalam menarik investor. Ketika kita mengetahui pemahaman terhadap dinamika investasi nasional, tren pembangunan berkelanjutan, serta standar global dalam pelayanan publik. Penguasaan teknologi informasi adalah suatu hal yang penting bagi ASN saat ini. Dalam hal ini, DPMPTSP mengoptimalkan berbagai sistem seperti OSS, Online Single Submission, SIMBG, Optimis,
dan berbagai aplikasi lainnya untuk mempercepat proses perizinan. Selain itu juga dibutuhkan juga kemampuan bahasa asing yang baik. Ini menjadi modal penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan investor global. Yang selanjutnya adalah networking. Kita harus bisa membangun jaringan yang luas dengan berbagai dinas, mulai dari pusat, daerah, hingga pelaku usaha, hingga masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang baik, maka akan memperkuat ekosistem investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan perizinan yang dialami. Hospitality berarti kita harus bisa memberikan pelayanan yang humanis, ramah, dan empatik. Hal ini akan menciptakan kepercayaan bagi masyarakat secara umum dalam setiap pelayanan yang kita berikan. Selanjutnya adalah entrepreneurship. Berarti dalam konteks ASN bisa dipahami bahwa kita harus selalu menciptakan inovasi, solusi baru dalam pelayanan publik. Kita dituntut untuk selalu berpikir secara kreatif, efisien, dan adaptif dalam menciptakan inovasi layanan terbaru. Berikut adalah penerapan Smart ASN di DPM PTSP, bagaimana kita memberikan pelayanan optimal buat masyarakat terkait bidang perizinan maupun non-perizinan. Juga bagaimana dalam acara 80 jam pelayanan publik nonstop kita juga memberikan pelayanan terbaik dan mendukung kepala daerah yaitu Bupati Bogor Pardi Susmanto. Ini juga merupakan contoh-contoh bagaimana kita juga berkolaborasi dengan berbagai dinas lainnya, instansi terkait dalam hal membahas suatu masalah yang menjadi hambatan kita dalam proses perizinan. Ini juga penerapan Smart ASN juga, bagaimana kita juga berkontribusi. Dan berikut merupakan sedikit penjelasan yang bisa saya jelaskan terkait dengan profil instansi dan penerapan manajemen ASN. Kurang lebihnya saya sampaikan. Atas permohonannya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.